Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Saudara sekalian, di antara keluhuran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikramud dhaif, menghormati tetamu, memuliakan tetamu. Ini adalah akhlak Islam. Kita disuruh hormat tamu. Bila kemudian kita mau didatangi tamu semacam calon besan, mau main ke rumah kita, maka yang kita lakukan adalah bebersih, merapihkan rumah, mendandani rumah, mempercantik rumah. Kenapa? Karena kita mau kedatangan tamu, yaitu calon besan. Hendak mau kita rumahnya berantakan, enggak mau kita rumahnya nampak kelihatan acak-acakan. Pengen ditata dengan rapi, didandani dengan bagus, supaya rumah itu tampil menawan dan menarik, enak dipandang, dan rumah dan tamu juga menjadi betah adanya di rumah kita. Ini ilustrasi gambaran yang kita sebentar lagi akan kedatangan tamu agung namanya Ramadan, yang di dalam hadis Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, ja'alallahu siyama yaumihi faridatan wa qiyama lailihi tatawuan, ila akhiril hadis. Wahai sekalian umat manusia muslim, bentar lagi Ramadan datang, bulan agung, bulan barakah. Ramadan itu akan bertamu kepada kita, akan datang kepada kita. Maka di antara akhlak Islam, maka kita kudu memuliakan tamu. Bila kita mau kedatangan calon besan bebenah dengan luar biasa, maka apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah yang akan didatangi tamu istimewa, tamu agung, tamu barakah, tamu yang mengangkat derajat kita, yang di tamu itu ada malam yang lebih tinggi dari 1000 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh muslim ketika dirinya mau dikunjungi Ramadan?
sebagai tamu agung. Maka tentu saudara, yang pertama bagi orang yang mau kedatangan tamu adalah yang harus dilakukan husnun niyah, mendandani, meluruskan, membaguskan niat. Kata Imamul Haddad di dalam qasidah ainiyahnya, beliau menyatakan wali solihin niyati kun mutaharriyan mustaksiran minha waraqib wakhsha. Hendaklah Anda bersungguh-sungguh untuk kebenaran niat, meluruskan niat, bukan sekedar lurus, mustaksiran minha, memperbanyak niat-niat yang baik. Waraqib, mesti harus mengintai, mengecek ulang tentang niat. Apa yang kita niatkan untuk menyambut Ramadan esok itu akan terwujud pada implementasi kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus pasang niat yang baik. Sebab niat ini, kata Nabi, an-niyatu imamul amal wal amal tabi'u. Di dalam Musnad Ad-Dailami, niat itu kalau solat namanya imam, sedangkan aktivitas kita namanya makmum. Baik buruknya kita menyambut Ramadan, mengagungkan Ramadan, ini jujur bergantung kuat pada landasan niat kita mengisi Ramadan esok apa. Apa yang kita sudah buat schedule, buat program, buat planning untuk menyambut tamu agung Ramadan. Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan su'ut tadbir yurithu tadmir. Buruknya planning di dalam menyambut Ramadan akan mendatangkan acak-acakan selagu-lagunya mengisi Ramadan. Karena itu kita harus tata dan program dari sekarang. Rencana mau berapa kali hatam Quran besok di Ramadan, mau berapa kali baca la ilaha illallah besok Ramadan, mau kita baca salawat berapa di Ramadan. Ramadan bulan ulang tahunnya Quran, nuzulul Quran adanya di Ramadan. Maka berapa rencana kita baca setiap habis sholatnya kah? Ataukah habis sholat subuhnya? Atau habis tarawihnya? Karena masing-masing kita memiliki waktu yang berbeda-beda dari tugas keseharian yang berbeda-beda. Apa yang kita niatkan? Mau sedekah minuman buat orang buka berapa gelas cup air mineral untuk besok, saban harinya. Ini semuanya mengikuti niat bagaimana kita menyambut tamu agung Ramadan. Niat yang baik, niat yang lurus, ini tanda keimanan kepada Allah dan keimanan tentang adanya hari kemudian.
Nabi menyampaikan indikator orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Indikatornya salah satunya falyukrim dhaifah, ikramud dhaif, menghormati tetamu. Ramadan akan girang bila kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Senang mau kedatangan besan, senang mau kedatangan kiai, kita masak yang enak-enak, kita rapihin rumah, itu gambaran. Kita senang mau kedatangan Ramadan, apa yang harus kita benahi? Yang pertama, husnul niyah. Baguskan niat kita, luruskan niat kita. Jangan-jangan Ramadan esok adalah Ramadan terakhir kita yang kita alami di dunia ini. Maka bila itu menjadi Ramadan terakhir, maka kita harus maksimal mengisinya. Sauma muwaddi'ah, berpuasalah di Ramadan seperti puasanya orang yang mau terakhir, yang mau berpamitan, tidak jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena ajal bukan di tangan kita, umur bukan di tangan kita, dan umur tidak mengikuti huruf abjad. Kalau mengikuti abjad enak, yang namanya Zakaria terbelakangan, Zainuddin kan Z belakangan, kan begitu. Ahmad ya depanan, begitu kalau ngikutin abjad. Tapi kan umur enggak begitu, enggak bisa kita milih, terserah Allah, begitu. Bisa jadi bapak dan ibu duluan, saya belakangan, bisa saja. Bisa juga sebaliknya, saya belakangan, bapak ibu duluan, bisa ya. Pokoknya kan kita nggak tahu umur, terserah Allah, terserah Allah. Tapi ini mumpung kita didatengin tamu agung Ramadan bentar lagi, maka yang pertama langkah untuk menyambut tamu agung Ramadan adalah husnul niyah. Baguskan niat kita, sehingga andai kita tidak sampai, maka kita dapat ganjaran niat yang bagus, niat yang banyak, niat mengagungkan Ramadan. Itu niat. Ada yang niat mengagungkan Ramadan dengan ziarah ke Rasulullah sebelum Ramadan. Ada yang niat mengagungkan Ramadan mengisi dengan ibadah umrah di Ramadan. Karena ganjaran umrah di Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat telat mengikut Hajjatul Wada', haji terakhir Rasulullah tahun ke-10 Hijriah, ratusan ribu yang ikut haji. Yang gak ikut pada nangis, sedih, satu dan lain hal, gak ikut haji bareng sama Nabi. Ada ngurusin keluarganya yang sakit dan macam-macam. Lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ikut haji bareng sama engkau. Mendengar itu ya Allah, nikmatnya, ganjarannya gede banget. Saya pengen haji bareng sama engkau. Kata Nabi, gampang.
umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Anda umroh aja di Ramadan itu sama ganjarannya dengan haji bareng dengan aku. Ini niat mengagungkan Ramadan. Pasanglah kita niat yang baik-baik. Mau baca Quran berapa kali, mau sedekah berapa, mau baca la ilaha illallah berapa, tergantung. Itulah Ramadan. Masih cukup waktu. Kalau saudara waktunya luas, upayakan baca la ilaha illallah sehari 2000. Sehari berapa? 2000. Sehari 2000. Sehingga akhir Ramadan saudara kelar 70.000. Akhir Ramadan. Jadi dengan Ramadan tuh Idul Fitri kelar 70.000. 70.000. Dan Ramadan terbelah 3. Bulan rahmat, bulan ampunan, bulan itqun minan nar. Dan kita membaca la ilaha illallah 70.000 totalnya sampai akhir Ramadan, maka kita dapetin itqun minan nar. Ingatin saya, puasa seminggu main ke rumah, saya kasih lembaran sholat itqun minan nar sebagai penutup dzikir itu. Mulai besok. Kalau wali-wali Allah biasanya habis zuhur la ilaha illallah, kakinya duduk tasyahud akhir, lebih gede ganjarannya, tingkat dasar. Begitu. Ntar saya kasih sholatnya, namanya sholat itqun minan nar. Begitu, sebagai penyempurna. Dari sekarang aja besok. Begitu, lumayan. Sehari 2000. 2000 kalau habis sholat berarti berapa? 400. Ya kan? 4 kali 5 2000. Bentar. La ilaha illallah. Begitu. Dicatat. Begitu. Supaya 70.000. Nanti bilang sama saya bagi. Insya Allah. Moga saya panjang umur, sehat walafiat. Saya kasih lembarannya. Asal kelar Ramadan, bikin. Namanya niat mengagungkan Ramadan. Kedua, doa aja dah, nasi uduknya banyak udah disiapin. Jadi saya baru lihat piringnya aja udah lapar. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Apa satu aja ya? Hah? Oh, 2. Iya baik 2. Iya baik 2 dah. 2. Yang pertama husnun niyah. Idza aradta an taquma bi hurmati Ramadan fa 'alaika bi khaslataini. Bila Anda pengen melaksanakan penghormatan yang tinggi ke Ramadan, jangan tinggal 2 hal. Yang pertama husnul niyah. Yang kedua adalah bebenah, tathhirun nufus, bebersih. Sesudah niat, ya kita bersihin kayak rumah, bersihin dari kabang-kabang biar enggak kotor. Ini kudu dibersihin. Orang ada tamu datang, kita juga kudu bebersih, yaitu dalam bahasa agama namanya at-taubah wal inabah. Kita kudu bertaubat kepada Allah. Ini namanya cara menyambut Ramadan. Bila ibu-ibu kita kemarin-kemarin Ramadan yang lalu belum dibayar puasa itu, masih ada kesempatan hari qadain. Ini dalam rangka bebersih sebelum Ramadan.
Bila bapak Ramadan yang lalu sakit sehingga enggak puasa dan belum dibayar, bayar qadha. Boleh. Udah Ramadan, Sya'ban kalau udah separoh qadha masih boleh. Qadha. Sebagaimana puasa Wiridan Senin Kamis yang biasa rutin masih boleh. Sebagaimana puasa Daud masih boleh. Selebihnya enggak boleh, haram. Begitu. Kita bebersih. Jadi biar tampil kita cantik, bertaubat kepada Allah. Bertaubat atas berbagai pelanggaran kita. Bertaubat. Sebab dengan kita bertaubat akan mendatangkan kita kemampuan untuk memuliakan Ramadan. Sebab syukmud dzunub, kesialan dosa, menghalangi kita dapetin taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Ibarat kita jadi menteri, itulah ibadah. Orang pengen jadi menteri, nggak bisa kalau nggak deket sama presiden. Dekat kagak pengen jadi menteri. Kata presiden, lu kemarin kagak milih gua 14 Februari, lu pengen jadi menteri. Sorry ya, begitu. Dikata begitu. Jadi supaya diberikan taufik, kita minta maaf sama Allah. Begitu, minta maaf. Kenapa ada orang tidak mengerti keagungan Ramadan? Karena dia tidak bebersih. Dianggap Ramadan adalah hal yang datang dan akan pergi begitu saja, tanpa membawa kesan dan pesan yang mendalam. Maka bertaubat supaya kita diberikan taufik dan hidayah, kemampuan untuk ibadah. Lawang baju kita yang kotor, badan kita yang kotor, pengen ketemu raja, presiden, datang ke istana, baru ketemu, baru di depannya aja udah diusir sama pas pampres. Kenapa? Kotor, tak layak. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Maka supaya Ramadan itu penuh kenikmatan, kita harus bersih, bertaubat bahasa agamanya. Kita harus balik sama Allah, bertaubat. Maka adalah ziarah ke kubur orang tua dalam rangka kita bertaubat kepada Allah atas kita melupakan kebaikan orang tua. Adalah bahasa umumnya nyekan, sebagai ungkapan apa? Minta maaf sama Allah atas dosa kita sama orang tua. Pinternya jualin tanah babak mulut lain. Begitu. Disuruh ngurusin, ngecilin. Tanah babak gede jadi kecil. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Ini saudara bertaubat namanya. Bertaubat supaya kita diberikan kemampuan mengagungkan Ramadan dengan baik. Kemampuan sehingga bagus kita Ramadannya, karena kita bebersih mau Ramadan ada kedatangan tamu, kita bertaubat, taubat kepada Allah. Ya Rabb, ampuni saya punya dosa sebelum Ramadan datang.
sehingga nanti diberikan kemampuan pemanasan. Main bola tidak pakai pemanasan, langsung terjun aja di lapangan, bagaimana kira-kira? Kram. Begitu juga orang, dia nggak pakai pemanasan, baca Quran malam pertama Ramadan, semangat, belum bisa udah sejuz, belum bisa, ini bisa sebulan khatam nih, sejuz. Habis taraweh, semangat, dapat 6 juz, jadi udah 7, ini seminggu, ini bisa 4 kali, karena semangat. Habis itu serak suaranya, jadi besok juga nggak baca Quran karena serak. Ampelah seminggu juga belum baca karena serak. Ampe tanggal 15 juga nggak baca karena serak. Ampe tanggal 29 juga belum baca juga karena serak. Ampe Ramadan habis dapat 7 juz, itu-itunya doang karena dia keram. Dia bilang suara saya habis. Emang apa? Suara saya habis diambil kemarin 14 Februari. Jadi habis suaranya. Begitu. Ya Allah, disalahin 14 Februari aja salahin. Ini perlu kita bebenah, saudara. Jangan nggak bebenah. Kami ziarah itu sama Ustaz Sofa dan kawan-kawan. Ziarah di wali-wali Allah di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Dalam rangka apa? Ya syukur sama Allah, sama penyebar-penyebar Islam sebelum Ramadan datang. Minta sama Allah agar supaya diberi kemampuan ibadah Ramadan dengan ziarah kepada kaum salihin. Man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Singkatnya, man zara aliman wajabat lahu syafaati. Siapa yang zarah orang alim berhak mendapatkan syafaat. Ya biar kita dapat syafaat nanti, biar Ramadannya dikasih kemampuan untuk menghormati Ramadan setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin-kemarin ngomong amin takut. Kemarin-kemarin, sekarang udah bebas orang. Amin, jangan takut, yang kencang kalau amin. Kemarin kencang dikit, kompanya. Jadi serba salah kemarin. Ada yang ganti qabul gitu. Amin. Ya Allah, macam-macam lah kemarin. Ya sekarang nih ajang taubat dah. Begitu, udah nggak usah buruk sangka. Bebenah, tathhirun nufus, kita bebersih jiwa sebelum Ramadan datang, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Caranya yang tadi, kalau puasa Ramadan belum dibayar belum, biar kita bagus, begitu. Untuk apa kita bertaubat ini, bebersih ini? Ya tentu diantaranya lagi liqabulil ibadah, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Mobil kalau mau ke Jawa nih ya, saya nih kalau mau keliling Jawa ziarah, saya bawa tuh mobil saya ke Haji Sarna, ke Taufik, guru bawa Haji Sarna dulu. Apaan? Cun-up tuh apa sih? Taubat. Cek dulu. Karena kita mau mengadakan perjalanan biar selamat. Nah ini cun-up tuh bahasa ininya taubat. Bersihin dulu dah. Cek oli bagaimana, cek ini bagaimana, ban bagaimana, tipis apa masih tebal. Tuh begitu, rem, begitu. Karena kita mau mengadakan satu perjalanan, apatah lagi ibadah Ramadan, begitu. Maka perlulah orang dulu sampai Ramadan kurang sehari nih, nanti malam nih atau besok malam taraweh gitu, itu sore itu pada sedekahan, motong ayam ada, begitu, motong bebek, sedekahan tuh sebelum puasa. Buat apa tuh? Emang begitu,
sebelum kita ibadah sedekah dulu biar ibadah kita dikasih diterima sama Allah. Dua hal penting inilah saya tidak mau panjangin. Saya nggak datang nggak enak, takut dikata majelis ini su'ul khotimah terakhirnya begitu. Saya lari-lari, saya pikir nggak keburu-keburu juga. Saya ada cara di Serang, tapi alhamdulillah nyampe juga. Saya pikir nggak nyampe, Allah kasih pertolongan nyampe begitu. Jadi yang pertama husnul niyah, kedua adalah at-taubah wal inabah. Kita balik sama Allah, tune up kita, bersihin rumah kita, bersihin jiwa kita, bersihkan pikiran kita. Ini Ramadan adalah kesempatan dari Allah, anugerah besar buat kita umat Islam. Umur kita pendek, nggak kayak umat-umat terdahulu. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Lah umur kita 60-an dianugerahi Lailatul Qadar adanya di Ramadan. Bagaimana biar dapat persiapan? Maka baca la ilaha illallah hampir 70.000 totalnya. Buat apa? Biar kita dibersihin sama Allah dari karat-karat dosa. Biar bagus. Kita harus banyak baca Quran. Sebagai apa? Pemanasan. Itu begitu. Pemanasan. Kayak begitu. Ini bagus. Kayak begitu. Begitu. Bagus. Kalau saudara duitnya banyak, barangkali punya rezeki, saudara beli kurma. Sekian dos, bagi tuh sama tetangga. Kasih 5 biji, 10 biji, 15 biji. Ya syukur-syukur bisa ngasih sekilo. Begitu. Buat buka nanti. Gede ganjarannya. Jadi kita udah pikirin buat dia bukanya. Ngasih makan buat orang puasa kurma. Bagus. Tuh begitu. Begitu. Kami begitu tuh. Tahadus binikmah, bukan riak-riaan, bukan. Kami tuh begitu. Begitu. Biasanya bawa ke daerah, di daerah itu jarang ada kurma. Kami harus beli 50 kilo, 1 kintal, tergantung mampunya aja. Bagi-bagi sama tetangga dari ujung ke ujung buat buka ya. Gitu. Begitu amaliah orang-orang soleh tempo dulu, dan sebisa kita sedikit demi sedikit kita kerjakan dalam rangka apa? Menyambut Ramadan supaya bagus. Begitu. Gede ganjarannya. Gede. Saudara punya duit banyak, beli sarung, bagi dan tuh ayo Ramadan. Jadi kan dipakai terawih, ganjarannya gede. Orang lagi puasa dipakai, gede ganjarannya. Idul Fitri sekali doang ya kan. Ini kan pakai puasa, gede ganjaran. Bagus. Ini amalia mulia. Buat apa? Ente nyambut Ramadan ya. Malam pertama pakai sarung ini. Oh ganjarannya gede. Waduh nggak kayak itu. Banyak dah. Begitu. Jadi sama teman kita waktu dipakai sarung baru, iya BHS, kok mereknya Atlas, boleh hasil sedekah. BHS, boleh hasil sedekah, singkatannya BHS. Memuliakan persiapan Ramadan. Ini amalia langkah. Jadi singkatnya ada 2 langkah utama cara kita menyambut Ramadan supaya Ramadan betul-betul lebih istimewa buat kita bersama. Sekelumit ini aja dah, masih banyak sebetulnya yang harus saya sampaikan, tapi saya tidak mau banyak-banyak, baca Fatihah aja.